Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pada siang hari ini kita akan mempelajari masa reformasi di bawah pemerintahan Bapak B.J. Habibie. Siapa Habibie? Habibie adalah salah satu presiden Indonesia yang beliau adalah berkuasa atau menjadi pemimpin dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Pak Habibie inilah sebagai satu presiden pengawal. Selanjutnya kita lihat, Pak Habibie ini menjadi seorang presiden sah atau tidak sih? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Pak Habibie ini dinyatakan sebagai seorang presiden, ada yang menyatakan sah, ada yang menyatakan tidak sah. Kenapa? Di sini saya tidak akan mengajak kalian untuk berkonfrontasi terhadap Indonesia, tidak. Tetapi di sini saya akan mengajak kalian untuk bisa membaca bagaimana politik yang seharusnya. Nah, dalam politik atau dalam segi hukum, Pak Habibie ini menjadi presiden bisa dinyatakan sah. Nah, kenapa dinyatakan sah? Karena secara hukum material, pengangkatan B.J. Habibie ini sebagai Presiden Republik Indonesia adalah dinyatakan konstitusional. Makanya tadi saya mengatakan sah. Nah, kenapa kok konstitusional? Karena sudah sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebut dinyatakan bahwa apabila presiden mangkat atau berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka presiden digantikan oleh wakil presiden. Sementara Pak Habibie pada saat itu adalah menjadi wakil presiden, maka sahlah kalau beliau menjadi seorang presiden menggantikan Pak Harto, yang pada saat itu Pak Harto adalah, ya, katakanlah berhalangan. Kenapa berhalangan? Karena memang dituntut oleh masyarakat supaya Pak Harto turun. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa Pak Habibie ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Nah, kita lihat di sini. Secara hukum formal, hukum acara, bahwa pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden di Indonesia ini adalah inkonstitusional. Artinya apa? Tidak sesuai dengan undang-undang. Kenapa kok tidak sesuai dengan undang-undang? Karena pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah dan janji. Nah, sumpah dan janjinya tersebut adalah di depan MPR atau DPR. Tetapi Pak Habibie pada saat itu beliau mengucapkan sumpahnya bukan di depan MPR atau DPR, tapi justru di depan Mahkamah Agung. Dan hanya beberapa anggota MPR. Nah, beberapa anggota MPR ini bukan sebagai kelembagaan, tetapi hanya sebagai orang per orang. Nah, itulah. Tetapi kemudian kalau kita tadi melihat secara hukum, sekarang kita tidak perlu untuk memperbincangkan kembali bahwa Pak Habibie itu sah atau tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin untuk kembali ke masa yang lalu. Oleh karena itu, tetap kita menyatakan bahwa Pak Habibie menjadi seorang presiden adalah sah. Selanjutnya kita lihat 5 isu besar yang dihadapi oleh Bapak B.J. Habibie sebagai seorang presiden, yaitu apa? Yaitu adalah masa depan reformasi, masa depan ABRI, yang selama ini pada masa Pak Harto, ABRI ini adalah mempunyai dua fungsi atau dua fungsi ABRI. Juga adalah masa depan daerah-daerah yang pada saat itu atau pertemuan kita kemarin kita menyatakan bahwa ada tuntutan dari daerah yang menuntut kepada pemerintah pusat, yaitu adalah ingin adanya otonomi daerah. Kemudian juga yang keempat, bagaimana masa depan dari Pak Harto sebagai mantan presiden kita dan kroni-kroninya, yang pada dasarnya pada saat itu adalah berhubungan dengan masalah hukum. Karena apa? Tuntutannya dalam
reformasi adalah penegakan supremasi hukum. Kemudian juga bagaimana masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. 5 hal itulah yang menjadi titik pokok dalam reformasi yang harus dijalani oleh pemerintahan Pak Habibie. Kemudian selanjutnya kita bertanya kembali apa langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Pak Habibie, yaitu adalah membentuk kabinet reformasi pembangunan, kemudian mengupayakan perbaikan ekonomi, melakukan reformasi di bidang politik sampai dengan membuka kebebasan berpendapat. Inilah 5 hal yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Pak Habibie. Nah, berikutnya Pak Habibie pun akhirnya harus menggelar sidang istimewa. Kenapa harus menggelar sidang istimewa? Karena untuk mengatasi krisis politik yang berkepanjangan. Kemudian memenuhi tuntutan dari masyarakat. Kemudian juga harus sidang-sidang atau sidang istimewa ini harus segera diamankan. Supaya apa? Supaya pemerintahan Indonesia tetap berjalan lancar dan tetap berjalan dengan baik. Sehingga kemudian kalau di sana sini masih banyak orang yang menyatakan menginginkan Pak Habibie tidak menjadi seorang presiden, itu juga bisa terfasilitasi. Berikutnya adalah adanya pemilihan umum pada tahun 1999. Nah, pemilihan umum ini adalah pemilihan umum yang pertama pada masa reformasi. Kemudian pemilihan umum ini adalah pemilihan umum yang paling demokratis dengan prinsipnya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada masa itu, partai politik yang menjadi kandidat untuk mengikuti pemilihan umum ada 141. Tetapi ternyata hanya 48 partai politik yang lolos verifikasi. Dan pemenangnya adalah ada 4 partai politik atau mungkin ya pemenangnya adalah PDIP. Kemudian 4 partai politik yang lain adalah setelah PDIP, Golkar, PKB, PPP atau P3 dan PAN. Nah, dari sinilah akhirnya kemudian lahirlah sidang umum tahun 99 dari hasil pemilihan umum dan mendapatkan 3 ketetapan, yaitu adalah menetapkan GBHN, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 45, dan memilih Pak Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid sebagai presiden dan Bu Megawati menjadi wakil presiden. Baik anak-anakku semuanya, minggu depan kita masuk pada pemerintahan Pak Gus Dur. Oleh karena itu saya tutup pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.